pengen bilang makasih udah ngerawat Bella. Mau minta maaf sama mama, makasih. Mama tuh pengen kali Bella tuh punya hijab dalam, kayak misalnya kan mama pengen Bella nggak kayak pakaian kayak gini gitu, tapi Bella belum bisa kan. Udah jadi mama yang kuat, mama yang baik buat kakak. Ya, aku minta maaf ke mamaku ya, karena mungkin belum bisa jadi anak yang baik. Buat adik juga, buat papa, buat yang lainnya. Maaf kalau misalkan kakak masih buat salah, masih suka nggak nurut, ya masih suka ngelawan lah. Intinya kakak pengen berubah, mau ngebahagiain mama. Udah jagain Ola, udah manjain Ola, apapun yang Ola mau pasti diturutin sama mama gitu, sama orang tua. Aduh, berat nih kontennya mas. Oke, assalamualaikum. Nama gua Kiko lagi. Semesternya segitu juga. Kuliahnya di situ juga. Halo guys, aku Golsan. Perkenalkan, nama saya Heru Adrian Saputra. Sekarang sibuk jadi pengusaha di bidang perkebunan. Halo, perkenalkan aku Edo, kegiatan mahasiswa tingkat akhir. Halo guys, nama aku Ade Febrinaldi. Nama gue Muzaf, umur 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir, pengangguran berstatus. Oke, nama gua Rio, pekerjaan mahasiswa tingkat akhir. Saya Ola, umur 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Bella Safira. Ketika mau dikasih satu permintaan yang bisa dikabulkan nih, lu akan minta apa? Pengen hidup normal. Dari segi keluarga, segi pertemanan, kayak ya memang itu sih, kayak memang kehidupan yang harus dijalani itu emang kayak gitu, cuman ya pengennya normal-normal aja gitu. Hanya ingin membahagiakan orang tua sebisa mungkin. Oh, siap. Hidup bersama orang yang saya cintai. Hidup kita kalau tidak ada yang namanya dicintai sama orang itu terasa nggak enak lah, hampa. Kalau misalnya yang muluk-muluknya pasti minta harta ya. Realistis ya? Ah. Realistis. Tapi kalau yang sebenarnya bisa dikasih kesempatan mungkin minta jadi orang yang lebih bersyukur aja. And the first, kalau dikasih satu permintaan yang bisa dikabulkan, lu akan minta apa? Seluruh orang di dunia ini bisa bahagia. Nggak tahu kayak mana caranya, yang penting orang semua bahagia, tenang-tenang, nggak ada konflik. Oke. Aku nggak minta banyak, cuman ya aku pengen orang di sekeliling aku bahagia sih. Pengen putar ulang kejadian di masa lalu, kayak balik ke awal masuk kuliah ya, karena sendiri kayak ya merasa gagal aja gitu. Dengan potensi aku sebenarnya aku bisa, tapi ya karena tadi mungkin ya banyak main atau gimana gitu. Kalau Ola sih mau minta satu, untuk menjadi yang lebih baik untuk keluarga, untuk teman-teman, baik itu dari sifat, bisa lebih dewasa dan nggak terlalu manja lagi kayak gitu, lebih mandiri lah. Pengennya bisa bahagiain orang tua. Jika dalam hitungan beberapa jam lu bakalan mati, hal apa yang akan lu lakukan? Tapi ini bercandaan, Jok. Seandainya Aku sih pengennya enggak, karena ingin membahagiakan dulu. Tapi kalau misalnya hari itu tiba, aku ingin mandikan dia. Pas di kuburan nanti, aku ingin memandangkan azan di telinga dia. Terus setiap ada waktu bacakan doa atau yasin. tunggu, pertanyaan tadi, kalau kau yang meninggal, Cok. Aku meninggal. Iya. Kok kayak gitu kan? Kok mandi sendiri? Ini udah tahu besok meninggal nih. Terus apa yang bakal kau lakukan untuk melampiaskan hidup kau di dunia ini? Tobat memang betul-betul satu hari itu bisa dikabulkan tobat aku. Mau tobat percuma, keburu telat, mana sempat. Jadi aku mau sebelum meninggal tuh kumpul sama orang yang disayang, bahagia. Kalau saya sih inginnya kumpul keluarga, yang keluarga intinya ya, dan menghabiskan waktu itu bersama keluarga. Mungkin bakal melakukan hal-hal baik lah yang bisa walaupun nggak menghapus, tidaknya mengurangi kejahatan yang telah lalu. Minta, nggak ada sih minta apa-apa. Melakukan hal baik ya, mungkin kalau dari sisi agama lebih tawakal lagi, Hidup damai gitu, hidup damai aja lah. banyak ibadah. Tapi kalau misalnya nggak dari sisi agama, mungkin melakukan hal baik ke orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang membutuhkan. Apapun itu, kalau misalnya itu permintaan ajaib dan bisa dikabulkan, gue bakal minta semua orang di dunia ini bakal bahagia. Kalau Ola maunya berkumpul sama saudara, orang tua, teman-teman, pokoknya ngabisin waktu bareng-bareng gitu untuk yang terakhir kalinya. Yang pastinya minta
minta maaf ke kedua orang tua lah, karena ya tahulah pasti dosa banyak sama orang tua. Bicara tentang kematian, misalnya aku tahu kapan aku bakal mati atau hitungan jam lagi bakal mati, pasti aku bakal nemuin orang tua aku, orang terdekat aku, ya gimana ya, mungkin pamit ya karena kan udah tahu bakal pergi gitu kan. Kayak bertemu dengan orang-orang yang buat terakhir kalinya, mungkin dengan kalian, dengan orang tua pastinya, dengan keluarga gitu. Percaya nggak sama kehidupan afterlife? Gak percaya sih, tapi percayanya cuman ya kita kalau misalnya masuk surga ya kehidupannya lebih indah gitu. Itu sih, tapi kalau misalnya kehidupan baru lagi kayaknya enggak lah. Percaya banget. Percaya. Dulu diajarin ada hidup di dunia dan ada hidup di akhirat. Dan dari situ pun saya mulai percaya adanya surga dan neraka. Kalau dari agama aku percaya. Percaya nggak sama kehidupan afterlife? Percaya sebagai muslim yang baik. Hidup di dunia ini cuman panggung sandiwara. Keren ya kan? Percaya sih. Percaya? Intinya ya kalau bisa tobat itu sesegera mungkin, karena tobat itu dijemput, bukan hidayah yang ngejemput kita, tapi kita yang ngejemput hidayah. Yang diajarin dari kecil yaitu adanya surga dan neraka tadi. Setelah mati pasti kesana sih larinya. Sebenarnya bingung sih mau jawab percaya atau enggak. Ada orang gitu, jadi dia tuh beranggapan kalau dia tuh udah reinkarnasi dari orang Amerika, dan setelah diteliti emang real itu gitu. Jadi kalau Ola bingung mau percaya atau enggak percayanya gitu, karena Ola juga nggak tahu sih Ola udah reinkarnasi apa gimana. Islam ya, setelah dunia ini pasti ada kayak akhirat. Jika seandainya surga dan neraka itu nggak ada, Apa yang lo lakuin? Kalau nggak ada ngapain kita hidup? Pemikiran aku seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita hidup nggak ada tujuan neraka atau surga, kita nggak ada di sini gitu. surga dan neraka yang nggak ada, Ya udah saya nggak jadi mau meninggal loh, hidup aja. Nggak mau. Sekolah pengen pinter gitu kan. Sekolah nggak pengen apa-apa, ngapain sekolah gitu. Ya mungkin aku bakal milih lama mati karena lebih menikmati dunia lah. Nggak ada yang dikejar untuk setelahnya. Kalau misalnya surga neraka nggak ada, bakal beriman atau enggak? Tetap sih gitu. Tetap beriman dengan sebagaimana mestinya, tetap beribadah sebagaimana mestinya. Soalnya kan kita beriman dan beribadah tuh atas rasa syukur kita udah dilahirkan dan dihidupkan di dunia ini. Percaya sih. Ya walaupun neraka dan surga nggak ada gitu, harus tetap berperilaku yang baik. Nah dalam Islam juga ada kan, kita bahkan selain kehidupan di dunia kan ada kehidupan di rahim, ada kehidupan di alam barzah gitu-gitu kan, banyak. sekarang aja saya jarang beribadah Pak, jujur aja sih. Percaya nggak sama konsep reinkarnasi? Antara percaya dan tidak sih sebenarnya, karena nggak ngerasain. Enggak. Tapi kalau misalnya kehidupan baru lagi kayaknya enggak lah. Percaya nggak percaya tapi serasa nyata di diri aku nggak ada gitu. Tapi kalau di orang lain ngerasa kayak ada ya gitu ya. Tidak percaya. Nggak, sama sekali nggak percaya. Mungkin di sebagian kepercayaan orang ada yang mempercayainya. Kurang percaya sih dengan hal yang gitu. Reinkarnasi kayaknya nggak percaya sih. Kalau saya no comment sih. Lu bisa dilahirin kembali di dunia, lu mau jadi apa? Tetap jadi goalsan. Why? Aku cinta diri aku. Wah ya, berjupang, jadikan cupang ya. Nggak mau aku menjadi manusia juga. Dia tetap sebagai manusia dan kalau bisa sebagai Edo, tapi yang jauh lebih baik dari sekarang. Kalau sekarang mau ingin jadi ikan cupang. Kalau pengen dihidupkan kembali jadi burung elang sih, karena kan bisa terbang tinggi. Aku pengen jadi awan atau bintang. Tetap sebagai Rio, tapi dengan Rio yang lebih baik sih. Kalau Ola pengennya jadi diri Ola, tetap punya keluarga ya, keluarga Ola yang sekarang, tapi untuk depannya ya lebih baik lah gitu. Usah ada ya? Nggak usah ada. Pernah nggak melakukan dosa yang sangat disesali sampai sekarang? Mana ada manusia yang sempurna dan nggak memiliki dosa. Ke mama lah ya kan, nggak tahu sih Bella sadar atau enggak gitu. Yang terbesar tuh ya pastinya dengan orang tua lah. Mau gimana pun itu, ibarat kalau sama teman-teman kan, apalagi kayak ya udahlah kelahi bentar paling sehari 2 hari ketemu lagi ya udah gitu. Sekarang nih contohnya kayak kuliah terlambat gitu kan, pernah kayak bikin mereka nangis atau bikin mereka kayak marah, udah kesal gitu. Apalagi kan anak pertama gitu kan, jadilah sebagai contoh yang baik untuk adik-adiknya gitu. Belum bisa, karirnya masih belum jelas, belum tahu arahnya kemana gitu sih. Sampai kayak
pernah kalau sedikit cerita gitu kan, sampai aku punya adik aku yang paling kecil kayak nanya kayak, abang nggak sholat? Oh berarti besok kalau aku udah besar aku bisa lah nggak sholat gitu. Pribadi dosa yang terbesar sekarang itu ya ketika aku nyakitin perasaan orang tua sih. Ketika aku bikin mama aku nangis. Kita ngelakukan kesalahan terus kita kayak nggak terima, malah kita yang kembali marahin atau apa. Nada kita agak sedikit besar pada orang tua. Tapi mungkin yang paling besar tuh kepada orang tua ya. Aku tipe yang nggak cocok dengan kedua orang tua, tipe yang mungkin berbeda jalan. Ya pastinya kepada ayah saya akan minta maaf. Karena dulu ya tipikal orang tua saya kan yang dari cowok ini agak beremosi ya. Jadi waktu itu ada sedikit kejadian dan membuat saya melawan pada orang tua saya. Ngelawan sama mama. Jadi kejadiannya itu malam tahun baru. Mau pergi nongkrong, sementara mama papa sama dia itu buat nemuin aku gitu lah. Anak tersayangnya gitu, anak satu-satunya perempuan, kakak satu-satunya yang mau dijumpai, ternyata lebih memilih orang lain gitu, pengen keluar sama orang lain gitu. Sholat sih kayaknya. Setiap kali kayak orang tua nyuruh sholat, terus kadang-kadang aku pernah bilang udah sholat, udah, padahal belum. Ola pengen minta maaf pada siapa orang? Yang pertama sama kedua orang tua, karena di usia yang sekarang ini belum bisa jadi yang lebih baik, belum bisa banggain orang tua. Pengen bilang makasih udah ngerawat Bella. Mau minta maaf sama mama, makasih. Mama tuh pengen kali Bella tuh punya hijab dalam, kayak misalnya kan mama pengen Bella nggak kayak pakaian kayak gini gitu, tapi Bella belum bisa kan. Udah jadi mama yang kuat, mama yang baik buat kakak. Ya aku minta maaf ke mamaku ya karena mungkin belum bisa jadi anak yang baik. Buat adik juga, buat papa, buat yang lainnya. Maaf kalau misalkan kakak masih buat salah, masih suka nggak nurut, ya masih suka ngelawan lah. Intinya kakak pengen berubah, mau ngebahagiain mama. Udah jagain Ola, udah manjain Ola, apapun yang Ola mau pasti diturutin sama mama gitu, sama orang tua. Aduh, berat nih kontennya Mas. Normal aja yo, nggak usah nyimpang-nyimpang, nggak usah ngelakuin hal yang aneh-aneh, udah pikirin aja keluarga gitu. Kepada ayah, ya Heru minta maaf karena telah melawan kepada ayah, dan terima kasih buat ayah udah mendidik Heru sampai sekarang ini. Yang paling besar jelas ke kedua orang tua lah, karena udah selalu berselisih. Minta maaf sama ibu, sama ayah, masih jadi Edo yang gini-gini aja, masih jadi beban kedua orang tua, bisa ngelakuin apapun itu sekarang. Makasih lah untuk kedua orang tua. Uza pengen minta maaf kalau misalnya selama ini belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa ngebahagiain orang tua sampai detik ini juga. Ya pastinya sama kedua orang tua pengen minta maaf gitu kan. Pengen kali kayak gitu, tapi belum bisa. Pengen janji sama diri sendiri kalau misal udah nikah Bella lakuin semua yang apa mama mau gitu.